dos, jadi bilos harus habis dalam 15 sampai 20 menit ya. Nah sekarang gimana cara tahu ini 4 gram? Jadi mengambil 4 gram itu berapa cc dari sini? Ya sudah bisa? Belum. Oke, kita kenalin dulu ya. Jadi MgSO4 yang ini yang 40 dulu. 40%. Artinya, nah ini volume atau apa? Isi ya. Volume dari satu flash ini adalah 25 mili atau cc. 25 mili ini adalah mengandung 40% MgSO4. Nah, cara menghitungnya berarti kalau 1 gram itu berapa ya? Berapa mili? Nah, sok hitung sama-sama ya. 40% berarti 40 per 100 ditulis. Karena ini nanti pasti diujiankan ya, diujiankan di lapangan ataupun di sini. Terutama nanti kalau ketemu CI pasti ditanya dulu. 40 per 100 dikali 25 atau 40 kali 25 per 100 berapa? So, 40 kali 25, kenapa 25? Karena volume 1 flash ini 25 mili ya, kandungannya 40%, berarti 40 dikali 25 per 100 berapa dapatnya? 10. Artinya dalam satu flash ini 10 gram MgSO4, sedangkan yang dibutuhkan adalah 4 gram. Jadi berapa mili? Artinya gini tadi, 25 mili sama dengan 10 gram, gitu kan? Dari mana? Dari menghitung tadi 40 kali 25 per 100 dapat 10 gram. Nah 10 gram ini sama dengan 25 ya. Nah berarti kalau 1 gram berapa mili? 10 gram 25 mili. 1 gram berarti 2,5 mili. Paham semua yang belakang? Ya, ibu ulangi lagi, karena suka salah nih. Ini satu flash ini ada 25 mili. Kandungan MgSO4-nya 40%. Nah, saya membutuhkan 4 gram. Jadi berapa mili? Karena beda satuannya. Nah, cara menghitungnya tadi 40 kali 25 per 100 sama dengan 10 gram. Berarti satu flash ini adalah 10 gram. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 4. Dan 1 gramnya berarti berapa tadi? 2,5. Nah, jadi 2,5 dikali 4 10. Ambillah 10 mili. Ya, 10 mili MgSO4 yang 40%. Itu berarti 4 gram. Ya. Nah, kemudian ya 20 gram. Gimana hitungnya? Sama kayak tadi. Ini 10 mili ya. MgSO4-nya 20%. Butuhnya dosis awal itu berapa? 4 gram. Berarti 20 kali 25 per 100. Berapa gram satu vialnya, satu flashnya? 5. Berbeda ya? Yang 40 tadi 10 gram, ini 5 gram. Nah tadi berarti 1 gramnya itu berapa mili? Enggak, yang ini kan 5. Ini 1 gramnya berapa? Ini adalah gini, 25 atau 25 kan ini? Dalam 25 mili itu adalah 5 gram. Ya kan? 5 gram. Berarti 1 gramnya berapa mili? 5 mili. Ya. Ya. Coba hitung lagi, bingung? Enggak. Masih bingung? Ini adalah satu flashnya ini 25 mili. Kandungannya 20%. Nah, berarti hitung berapa gram nih kalau yang 20? 20 dikali 25 per 100. Jadi satu flash itu adalah 5 gram satuannya. Gitu ya. Nah, berarti 1 gram itu berapa mili? 5 mili. Kalau yang tadi 2,5 mili ya. Kenapa? Karena 10 gram dalam 25. Kalau yang ini 5 gram dalam 25. Masih bingung? Matematika, halo? Masih bingung yang mana? Yang 25 yang plus setengahnya kan 20 sama 40. Yang bingung yang mana? Ibu ulangi? Ulangi kan? Atau ada teman yang mau ulang? Oke, ulangi yang mana? Yang 40 yang
Yang mana? 20. Oke, sebenarnya sama ya. Ini MgSO4 20%. Ya. Nah, volumenya mili sebanyak 25 mili. Nah, ini tuh berarti berapa gram? Kenapa? Karena dosis yang harus diberikan satuannya gram. Ya, saya harus tahu dulu ini berapa gram totalnya dan yang dibutuhkan berapa gram, gitu kan? Nah, sekarang konversi 20% dikali 25 mili per 100. Kenapa 20 kali 25? Karena ini 20%, yang adanya 25 Mili. Berapa hitung? 20 kali 25 5 per 100. gram. Dapatlah 5 gram. Gram. Ya, 5 gram dalam 25 mili. Benar? Nah, sekarang 1 gramnya berarti berapa? 5 mili gitu. 5 gram 5 mili. 1 gramnya 5 Gram. mili. Oh ya. Ya. Nah, berarti 1 gramnya 5 mili. ya, 20 mili. kalau butuhnya 4 gram, kali aja kali 5. Berarti yang diambil dari sini berapa? 20. Paham? Bingung? Sama dengan yang 40 tadi. Kalau yang 40 gimana tadi? Diulangi. 40 dikali 25 per 100 dapat 10 gram. Tadi kan yang tanya berapa gram ya? Ya. 10 gram dalam 25. Jadi setara 25 sama dengan 10 gram. Kalau 1 gramnya berarti berapa ya? 2,5. 5. Gitu. Ya. Paham? Ya, sekarang kembali lagi ke dosis. Yang dosis awal itu adalah 4 gram. 4 gram kan? Bukan 4 mili ya. 4 gram. Karena tadi 1 gramnya itu 2,5. Berarti dikali aja 4. 10 mili. Sepakat? Bisa ya? Oke, jadi yang diambil untuk dosis awal pemberiannya seperti apa? Tadi melalui IV. Nah, dulu kan IV bolus ya. Dulu langsung ke pena apa ini namanya? Pena apa? Ayo, adik kakak, dokter Fauziah dipanggil. Pena apa yang di tangan? Namanya? Infus di pena apa? Yang di sini yang gede ini namanya apa? Atau dimanapun cari di daerah tangan ya. Artinya langsung diberikan dengan menggunakan gini. Nah, 10-20 cc kenapa? Karena harus diencerkan dengan aquabidis. Itu teori dulu ya. Kenapa? Karena langsung diberikan melalui pena tangan. Jarum suntiknya langsung ke sini. Nah, jadi 10 mili MgSO4 yang 40% ditambah dengan 10 mili aquabidis. Itu langsung ke pena. Itu yang dulu ada di buku kalian, yang kalian kemarin presentasikan kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kemarin dokter sudah menyampaikan bahwa pemberiannya langsung menggunakan sediaan RL yang 100 mili. Jadi ambil 10 mili MgSO4 dimasukkan ke dalam vial 100 cc RL atau NaCl. Ya, diberikannya berarti bolus melalui selang infus. Nah, berapa tetesannya? Karena tadi di loading dose, namanya loading dose berarti di loss. Nah, ini biarin aja. Nah, 100 cc itu habis dalam 15 sampai 20 menit. Itu ya. Itu sekarang yang pemberian dosis awal. Nah, kemudian kalau sudah selesai nih, sudah habis MgSO4 yang 10 mili itu sudah diberikan melalui cairan NaCl atau RL yang 100 cc habis dalam 15 sampai 20 menit. Lanjut ke dosis rumatan atau lanjutan atau istilahnya perawatan. Berapa gram? 6 gram. Nah, sekarang berarti saya harus ambil berapa? 6 gram. Ini yang 40 ya tadi. 6 gram MgSO4 dilarutkan dalam 500. Berarti ini pakai botol yang normal yang 500 ccRL. Dimasukkan ke sini dengan tetesan 28 ppm atau tetes per menit. Ya. Nah, berarti 6 gram itu berapa mili? 15 mili aja. Jadi tadi 10 gram sudah diambil 4. Berarti tinggal sisanya ya 15 mili dicampurkan ke dalam 500 cc
ml ya harusnya. Paham? Yang 20 gram? Yang 20 ya 20%. Kalau menggunakan MgS4 yang 20% berapa cc? Berapa? 30 mili atau cc. Kalau ini dengan cc sama ya? Iya. Oke ya, ini campurkan ke dalam 500 cc air. Sudah, ini kan dibiarin nih 20 ppm, berarti dia habis dalam 6 jam. Ya. Nah, diberikan sampai berapa kali ganti? Sampai berapa kali pemberian MgSO4? Nah, di sini di teori disebutkan bahwa sampai 24 jam setelah pemberian MgS4 yang pertama tuh atau setelah kejam ya. Nah itu jadi dalam 24 jam kita berikan MgS4, berarti kalau satu kolomnya habis 6 jam berapa botol tuh? 4 atau berapa? 4 kolom ya. Jadi 4 kolom 4 kali memasukkan dosis yang 6 gram ke dalam 500 cc RL atau NaCl. Paham nggak? Perlu diulangi? Ada yang mau mengulang? Masih bingung. Masih bingung? Bingungnya yang mana? Yang dosis? Yang apa? Kalau enggak, coba buka daftar pilihnya. Lupa ibu ya, suruh buka daftar. Tapi sebelum ke daftar pilih, tadi pahami dulu apa yang harus saya berikan. Berapa banyak yang harus saya berikan kan gitu ya? Yang harus saya berikan untuk kasus PEB ini adalah anti kejang atau istilahnya anti konflusan ya. Nah, anti kejang ini adalah MgSO4. Nah, kebetulan sediaan MgSO4 itu ada dua, ada yang 40%, ada yang 20%. Ya. Nah, sekarang kita butuhnya dalam 4 gram. Siapa yang mau ngulang? Ada yang mau ngulang, masih bingungnya di mana? Gak apa-apa, disampaikan. Bingungnya di mana? Enggak, enggak. Yang 20 paham? udah. Yang bingungnya di 24 jam setelah. Oh iya, jadi kita gini, sampai kapan gini nanya si ibu ini dikasih MgS4-nya sampai kapan? Apakah sampai nanti postpartum? Misalkan enggak. Nah, jadi ada batas sampai 24 jam setelah ini. Jadi kalau misalkan yang diberikan pada saat dosis rumatan itu 6 gram ya, itu dengan tetesannya berapa tadi? 28 ppm per menit. Nah itu harus habis, berarti kalau 28 ppm kan kalian sudah belajar tuh menghitung tetesan ya. Iya. Berarti habisnya dalam waktu 6 jam. Nah tadi kan sampai 24 jam. Kira-kira berarti saya harus sedia MgS4 itu berapa? Nah sekali ngasih aja, sekali ngasih itu adalah 30 berapa mili tadi? 15 mili, berarti saya harus menyediakan MgS4 berapa kan gitu ya? Nah kalau 6 jam habis, kemudian kita ulang lagi tiap 6 jam, dalam 24 jam itu kita akan 4 kali mengganti botol infusan itu yang ditambahkan dengan MgS4. Paham? Iya paham. Ya, jadi itu mau menghitung cairan waktu KDK ya. Iya. Kan sudah, kenapa sih 28 ppm itu harus habisnya itu 6 jam ya kan udah tuh yang per menit ya. 60 detik itu berapa tetes itu sudah. Paham sampai sini? Nah, kemudian kapan lagi kita memberikan MgS4? Kalau terjadi kejang, misalkan gini, dalam dosis lanjutan dalam pengawasan ibu ini mengalami kejang. Nah, berarti ibu bidan harus memberikan kembali MgSO4. Berapa dosisnya? 2 gram secara IV. Dulu sama tuh ya, jadi diberikan melalui langsung suntikan ke dalam vena. Sekarang melalui infusan atau bolus. Ini juga sama. Berapa? Masukkan 2 gram ini ke dalam 100 botol 100 cc NaCl atau RL. Jadi sekarang itu disediakan tidak selalu yang gede, ya ada yang kecil-kecil karena itu untuk memudahkan pemberian, gitu ya. Jadi ada 3 kali pemberian MgS4, yaitu pada saat dosis awal sebanyak 4 gram, dosis lanjutan atau perawatan itu 6 gram, kalau kejang 2 gram, ya. Secara apa? Loading dose secara intravena ya. Oke. Sudah? Nah, baru setelah itu kita pantau. Pantau apa? Ada syarat dalam memberikan MgS4. Kenapa? Ini risiko keracunan. intravena langsung. Ya,
Ya, jadi ada syarat pemberian endospat apa aja? Nafasnya harus lebih dari 16 kali. Kemudian Refleks patella. lebih dari 30 ml per jam. Kemudian Refleks patella positif. Kemudian udah kan tadi pernapasan. Satu lagi yang penting harus tersedia antidotum. Apa itu antidotum? Kalsium glukonat. Mana penapasannya? Nah ini jadi harus ada di saku pada saat memberikan endospat. Ya, jadi pada saat pemberian ataupun setelahnya kita pun harus pantau tanda keracunan tadi. Apakah napasnya kurang dari 16, apakah produksi urinnya kurang dari 30, dan apakah data patelanya jadi lemah atau tidak ada. Ya, itu yang harus dipantau setelah atau saat pemberian endospat. Ya. Nah sekarang karena sudah tahu apa yang harus disediakan, kemudian apa yang harus saya lakukan kalau ada pasien PEB tadi. Ya, jadi PEB ini kita harus melakukan stabilisasi pasien. Berarti pertama dengan menggunakan atau memberikan memasang Oksigen. Kenapa kita harus cek dulu jalan nafas kan gitu ya? Pastikan jalan nafasnya terbuka, kemudian berikan oksigen. Oksigennya berapa dosisnya? 4 sampai 6 liter per menit. Kemudian apa lagi? Jadi stabilisasi pasien dengan memasang oksigen atau memberikan oksigen, pasang infus ya intake-nya, kemudian pasang kateter. Itu tindakannya. Baru pemberian anti kejang dan pemberian anti hipertensi. Ya, ingat obat anti hipertensi ini tidak mencegah kejang. Ya, kejang ini harus diberikan antikoagulan itu MDS-4. Gitu ya. Jadi urutannya stabilisasi pasien, pemberian MDS-4 dan pemberian anti hipertensi. Stabilisasi pasien dengan oksigen, infus, intake outputnya harus dipantau ya. Dan nanti paskanya yang tadi tanda-tanda keracunan dan pemantauan kesadaran, serta jangan lupa nih DJJ pantau setiap 30 menit ya. Oke, nah sekarang kan sudah paham nih. Jadi apa yang harus saya lakukan, dosisnya berapa, kita ke langkah-langkahnya. Nah untuk kegawat daruratan dan kasus PEB ini sebetulnya harusnya tim ya, tapi kita tahu dulu urutannya. Apa yang harus saya lakukan kalau ada pasien tadi dengan setelah ditensi tekanan darahnya lebih dari 160 prosessornya, lebih dari sama dengan 110 untuk diastolnya. Nah, yang ada kasus, kalau ada kasus gawat darurat, pertama adalah danger gitu ya, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kemudian jangan panik, minta bantuan. Tolong ini ada kasus atau tolong bantu tim, ini ada kasus PEB. Kenapa harus ke kiri? Untuk mencegah sindrom apa? Hipotensi supin apa? Supina. Oke, ya. Kemudian untuk memperlancar tadi sirkulasi darah dari ibu ke janin. Jadi ke kiri ya. Agak di ini kan kemarin ada tuh agak digeser untuk rahim. Jadi posisikan ibu miring ke kiri. Setelah itu pastikan jalan nafasnya terbuka karena tadi ini khawatir atau resiko terjadi kejang. Jadi jalan nafas yang utama ya. Kemudian setelah posisi pastikan jalan nafas, pasang oksigen. Itu sudah protap. Oksigen dari 4 sampai 6 liter. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Pasang infus ya. Infusnya apa? RL atau NaC atau kalau ada yang ada, pokoknya ibu ini harus di infus. Kemudian setelah pasang infus, sebelumnya sambil lihat sadar atau tidak, kejang atau tidak, itu harus dipantau ya. Kemudian setelah pasang kateter baru pemberian. Sok lihat daftar teleponnya. MGS4 tadi ya. Jadi setelah selesai apa tadi danger, kemudian minta tolong, kemudian posisikan ibu, pastikan jalan nafas terbuka, kemudian pasang oksigen, lihat ibunya khawatir kejang, kalau kejang pastikan ibu itu tidak jatuh, bukan tidak kejang, ini udah kejang. Udah kejang. Jadi kita harus observasi nih ya, observasi ibunya jangan sampai apa kalau kejang. Nah kalau kejang pastikan tidak terjatuh atau terhindar dari risiko jatuh. Caranya biasanya diikat ya si tangannya itu karena dia kan namanya
tadi bebaskan jalan nafas ABC ya. Kalau tidak berarti lanjut apa tadi setelah itu berikan oksigen. Oksigen udah terpasang, ibu sudah merasa nyaman misalkan atau enggak, pokoknya sudah terpasang sesuai dengan dosis, lanjut ke pasang infus. Setelah infus selesai pasang kateter. Baru lanjut ke langkah berikutnya pemberian anti kejang. Tadi dosis awal dulu. Ya, infus sudah terpasang. Nah, kita ganti dulu tuh dengan tadi siapkan M24-nya 4 gram, berarti ambil berapa mili? 10. 10 mili. Kalau yang 40%, campurkan ke 100 mili RL. Kemudian pasang loading dose, biarin dia habis dalam 15 sampai 50 menit. Oke, lanjut. Setelah itu dosis pemeliharaan, ganti lagi tuh, ambil lagi RL, campurkan dengan 6 gram, berarti ambil berapa tadi? 15 mili. Ini yang 40 ya ceritanya yang tadi ya. 15 mili MGS 4 dimasukkan ke dalam RL 500. Tadi kan yang 100 ya. Nah, ini atur tetesannya 28 tetes per menit. Lanjut apa? Kalau tadi kalau dia kejang, berikan MGS 4-nya 2 gram dalam 100 mili RL atau ACL. Nah, di daftar pilih kita koreksi. Tadi ya di daftar coba lihat. Dulu itu dikasihnya langsung ke pena. Ya, jadi diberikan, kita tungguin, kita nyuntik selama 15 menit. Kita berdiri di samping pasien memberikan suntikan MGS 4. Ini resikonya apa? Misalkan dorong lebih cepat atau apa ya, jadi itu kan lama, 15 menit itu lama nggak? Lama ya, jadi akhirnya tadi loading dose melalui infusan. Jadi di daftar pilih dicoret ya, 10 mili dilakukan dalam 100 mili RL. Berarti semuanya loading dose, tetesan loading dose habis dalam 15 sampai 20 menit. Coba diganti di daftar pilihnya ya. Ada yang ngaprin nggak? Nggak ada. Tapi ingat ya. Ya. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah pemberian anti konvulsan atau anti kejang MGS 4, kita cek ya, pantau tanda keracunan yang tadi ya. Nah, sebelumnya tadi ingat syarat pemberian MGS 4 harus dilakukan ya. Nah, kapan itu dilakukannya? Sebelum pemberian, berarti ya kita harus cek dulu nafasnya, kemudian urinnya. Jadi pada saat pasang kateter kita lihat urin, ya si volume urin yang keluar. Kemudian refleks patella kita cek. Nah, karena apa? Karena setelah pemberian MGS 4 kita pantau tanda keracunan, ya dengan cek nafas, refleks patella, urin dan sedia anti baru. Setelah itu apa? Setelah dicek tanda keracunan, kemudian pantau. Yang pantau kesadarannya, takutnya terjadi kejang, kemudian Tekanan darah. kemudian Tekanan darah. janinnya. Oh, enggak. Ya, baru siapkan rujukan ini kalau di klinik, kalau di PMB. Nah, sekarang yang melakukannya siapa? Bidan. Tapi apakah boleh sendiri? Nah, sekarang di PMB pun tim ya. Yang tadi jelas saya tahu urutan yang harus saya lakukan kalau ada pasien PB. Sekarang yang melakukan kita bagi kalau dalam gawat darurat itu ada tim kan ya. Ada tim merah, ada tim kuning dan tim hijau. Apa bedanya? Perannya masing-masing. Merah itu sebagai leader ya, yang koordinasi dan mengambil keputusan, gitu. Kemudian kuning sebagai apa? Operator atau terapis atau yang melakukan tindakan. Ya, tindakan apa? Tindakan atas instruksi leader, si tim merah. Ada yang sudah melakukan belum? Merah, kuning, hijau. Ini di mana kalian dapat? Di mata kuliah apa? Apa di materi apa? Oh, yang itu, yang dosen luar ya? Oh iya. Oh ya masih ya lupa. Ya udah kita ingatkan lagi nih. Maksudnya kirain tak ada lagi prakteknya karena waktu itu kan teori, prakteknya belum ya? Oke, jadi ingat kali ini lagi. Tim merah tadi sebagai operator, instrukturnya yang apa, instruksi ya. Kemudian dia pengambil keputusan.
Kalau tim kuning itu operator atau pelaksana atau terapisnya, yang pasang infus, yang pasang oksigen, yang pasang kateter, yang memberikan MBS 4. Itu adalah tim kuning. Kemudian tim hijau. Siapa tim hijau? Observer dan dokumenter atau yang tukang catat. Ya. Boleh nggak berdua? Silakan tadi urutannya. Setelah minta bantuan, posisikan. Nah, jadi gini, leader tim merah itu biasanya ada di kepala ibu. Ya. Kemudian tim kuning yang melakukan ada di samping ibu. Nah, yang hijau buncit-buncit. Tahu buncit-buncit? Kenapa? Karena di observasi pasien menyiapkan kekurangan alat. Ya, itu tim hijau. Tim hijau tadi ingat adalah observer, sama menyiapkan alat. Ya, jadi si leader ngasih instruksi. Kalau ini ada kasus PB, langsung tuh si hijau menyiapkan alat, kalau siapin segala macam. Kalau ini bawahnya yang sudah rusak, kemudian kuning ada di samping karena yang melakukan tindakan, hijau hujan izin ya sebagai observer, sebagai administrasi dan sebagai yang menyiapkan alat. Nah, kemudian ini ada pasien dengan PB, kemudian apalagi tadi posisikan pasien ke arah kiri, ya, miring kiri. Setelah itu dalam nafasnya, pastikan dalam nafas terbuka. Nah, mau disebutkan sambil praktek karena ibu cuma sendiri berarti perlu. Nah, karena ibu yang akan mendikte berarti perlu 3. Nah, ibu jadi sutradara. Ya kan? Ya, karena perlu 3. Yo. Hanya kebagian tugasnya tadi. Ingat, ini adalah instruksi leader yang nanti akan menentukan diagnosanya apa yang akan dilakukan. Ini nunggu perintah. Si kuning tunggu perintah si merah. Misal gini, pasang infus, pasang kateter, itu instruksi di leader. Ya, nah kemudian si observer masih tahu tekanan darahnya 140, pernapasannya 16, urinnya 50 misalkan, berat darahnya positif. Sini dari ngomong nih, kasih MBS 4 gram atau ambil 10 mili MBS 4 masukkan ke dalam data yang 100 cc, langsung diganti sama yang kuning gitu, ya, dan seterusnya. Oke, siapa yang mau acting? Siapa mau jadi tim merah? Oke, boleh tim merah, tim kuning sama hijau nanti boleh di ya, maju. Semuanya nanti harus bisa nih, yuk. Nah, kemudian untuk masalah APD, ya, masalah APD dulu. Sama jadi pasien berarti tempat. Yang mau jadi pasien. Nah, sama masalah APD. Kalau kita menerima pasien itu sudah sekarang itu sudah ready, ya. Jadi APD sudah terpasang. Nah, di sini dari daftar pilih dulu. Di daftar ini kan ada cuci tangan, ada pakai sarung tangan, ya. Ini sebenarnya sudah ready. Kalau kotor ganti atau dicuci kan ini sudah ready, ya. Jadi kita sudah mengenakan APD. APD itu mau itu gaun ataupun sarung tangan. Yang kita lakukan apa? Misalkan habis masang oksigen, mau masang infus, cuci dulu kan gitu ya. Itu mah sudah rutin kalian lakukan. Jadi ini kenapa kok nggak cuci tangan, nggak ganti sarung tangan? Kita sudah ready sejak awal, ya. Oke, siapa yang jadi pasien? Kamu ini tinggal itunya, pelakunya. Ada satu lagi jadi pasien. Hah? Siapa jadi pasien? Di mana? Siapa yang jadi operator atau tim kuning? Yang melakukan, yang masang oksigen, masang infus, masang kateter,
Udah minta tolong ya. Udah kita tolong ini ada kasus kepada pasien dengan PB. Ini Ada pasien dengan kasus PMB di sini. Siap, Bu. Kirimkan pasien Kirimkan pasien. kemana? Kiri, Bu. itu Alma. Alma leader. Ini kuning. Pastikan jangan masuk ya. Miring nggak harus ini, pokoknya miring aja ke kiri ya. Kemudian pastikan Kasih bantal jangan biasa. bergerak. Kasih bantal. Ya, kemudian oksigen siapin 4 sampai 6 liter. Pasang itu Itu masih boleh sungguh atau bantuin nggak sih? pasang mus ya. Penting tadi. Emang kuning yang mana? Itu. Iya yang hijau kan yang itu. Itu nabu. Hijau siapkan oksigen. Iya kan? Nasal kamu pasal itu disiapkan. Ya. Jadi yang tutup itu tinggal pasang ya. Semuanya sudah disediakan sama Hijau. Pak pasang. Lupa ini sebenarnya tuh pakai APD kan itu tadi ngomong tadi ya. Iya. Pakai APD, pakai gaun atau pakai apa balapsot dan pakai handsuit itu sudah ready. Ada nggak? Sedia nggak? Iya. Ada. APD-nya. Oke, nanti ingat ya. Jadi sudah siap pakai APD. Tuh. Jadi iya yang nyiapin tapi yang masak tim kuning. Yang kalau kuning nggak kelihatan. Kalau dosisnya seperti ini, jadi kasih tahu sama leader dosisnya 4 sampai 6 liter atau langsung teruskan aja 6 liter. Itu kan leader yang ngomong. Oke, setelah itu setelah terpasang, apa? Setelah pasang oksigen, siapkan untuk Infus. ya untuk tindakannya infus ya. Oke, sambil leader lihat apakah terjadi kejang atau tidak ya. Nah ini lihat kalau kejang berarti hindari resiko terjatuh apalagi miring. Nah ini biasanya kalau ada kejang ikat tangannya atau kakinya ya. Jadi Di pinggir. oke, ya jadi jika tidak ada kejang itu sampaikan. Nah selama tidak ada kejang apa? Tahu. Nah
evaporator. Jadi kamu yakin masukin ke bahan ada di situ. Nih. Jadi nggak usah dipasang gitu. Pasang. Pasang aja. Bohong aja.